Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 kelas 2020C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menghadapi VUCA dengan VUCA. Untuk itu, mari kita simak videonya. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam materinya. Apa sih sebenarnya menghadapi VUCA dengan VUCA itu? Untuk pertama-tama, mari kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan VUCA. VUCA ini merupakan dampak negatif dari adanya disrupsi digital dalam dunia bisnis, utamanya kepada manajemen kepemimpinan saat ini. VUCA juga bisa diartikan sebagai tantangan yang harus dihadapi setiap pimpinan organisasi yang menyangkut disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepanjangan dari VUCA. VUCA sendiri terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, volatility, yang kedua, uncertainty, yang ketiga, complexity, dan yang keempat, ambiguity. Apa sih keempat unsur tadi? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas volatility. Volatility atau bisa kita sebut dengan situasi anomali, situasi yang tidak menentu. Volatility juga bisa digambarkan di mana situasi bisnis kita itu berjalan begitu cepat, berubah-ubah, dan sangat kompetitif satu sama lain. Yang kedua, ada uncertainty atau bisa kita sebut dengan ketidakpastian. Ketika kita sudah mengetahui hubungan sebab akibat, namun kita tidak bisa mengambil langkah untuk kedepannya. Yang ketiga, ada complexity, di mana kita kesulitan dalam menjalankan usaha. Nah, situasi complexity ini sebenarnya kita juga sudah mengetahui hubungan sebab akibat seperti uncertainty dan juga sudah memiliki banyak informasi. Namun di sini kita masih kesulitan karena kita tidak memiliki sumber daya yang mumpuni. Dan yang keempat ada ambiguity. Ambiguity ini berarti realitas yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada yang membuat makna dari realitas tersebut terasa mengambang dan penuh dengan ketidakjelasan. Seperti namanya, ambigu, kita mengalami situasi yang ngambang, situasi yang penuh ketidakjelasan. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan VUCA, kita juga harus mengetahui nih bagaimana sih cara menghadapinya. Nah, kita bisa menghadapi VUCA dengan VUCA juga, VUCA yang negatif dilawan dengan VUCA yang positif. Yang pertama itu ada hadapi volatility dengan vision. Untuk menghadapi situasi yang tidak menentu, sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki vision atau visi, yang dimana itu memproyeksikan diri kita untuk masa yang akan datang, sehingga kita tidak terjebak nih di masa sulit seperti sekarang ini. Nah, contohnya itu kita bisa terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja. Kedua, atasi uncertainty dengan understanding. Understanding atau pengertian dapat mengatasi sebuah ketidakpastian. Kita perlu tahu nih dan perlu mengerti masalah apa yang kita hadapi sehingga kita bisa mencari solusinya. Nah, contohnya itu seperti berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling, terus jadikan investasi, analisis, dan interpretasi bisnis sebagai prioritas sehingga Anda tidak ketinggalan. Yang ketiga, ada pecahkan complexity dengan clarity. Untuk menghadapi situasi yang kompleks, sebagai seorang pimpinan kita harus memiliki clarity atau kejelasan. Kejelasan ini merupakan kejelasan langkah yang akan kita ambil untuk mencapai visi kita. Yang terakhir, lawan ambiguity dengan agility. Ketika terjadi keraguan dan keambiguan, seorang pemimpin harus memiliki agility atau ketangkasan. Jika kita memiliki ketangkasan, kita akan mampu membangkitkan semangat dan akan tetap mampu untuk membuat kemajuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.